Sebuah kisah di Padang Torok, Sumatera Barat. Hiduplah sepasang suami istri bernama Rajo Babanding dan Sadun Saribai. Mereka tinggal bersama kedua orang anaknya di sebuah rumah berujung empat yang terletak di sekitar hilir sungai Batang Agam. Anaknya yang sulung adalah seorang gadis cantik bernama Sabainan Alwi, sedangkan anak bungsunya adalah seorang pemuda yang tampan bernama Mangkuta Alam. Meskipun dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sama, kedua kakak beradik tersebut memiliki sifat yang sangat berbeda. Alam adalah seorang pemuda yang pemalas. Setiap hari kerjanya hanya bermain layang-layang sehingga kulitnya menjadi hitam karena terbakar sinar matahari. Sedangkan Sabainan Alwi adalah gadis cantik yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Sesuai dengan namanya, Sabai yang halus atau lembut, ia berbudi pekerti luhur, santun dalam berbicara, dan hormat kepada yang tua. Tak heran jika semua orang menyukainya. Perangai dan kecantikan Sabainan Alwi sudah terkenal hingga ke kampung lain dan hingga ke telinga seorang teman baik ayah Sabai yang bernama Rajonan Panjang. Rajonan Panjang adalah seorang saudagar kaya yang sudah lama merantau ke kampung Situju. Ia sangat disegani oleh masyarakat kampung Situju karena mempunyai 3 orang pengawal yang hebat, yaitu Rajonan Kongkong, Lompong Bertuah, dan Palima Banda Dalam. Namun, meski begitu, Rajonan Panjang adalah seorang saudagar yang sangat keras dan suka memeras warga di sekitarnya dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Ketika Rajonan Panjang mengetahui bahwa sahabatnya itu mempunyai anak gadis yang cantik jelita, ia pun berniat untuk meminang anak tersebut. Kemudian, ia pun mengirimkan 2 orang utusannya untuk meminang Sabainan Alwi di Padang Torok. Ia sangat yakin bahwa Raja Babanding pasti tidak akan menolak pinangannya. Wahai pengawal, aku mengutuskan kalian untuk menemui Raja Babanding untuk menyampaikan pinanganku kepada anak gadisnya. Aku yakin Raja Babanding itu pasti senang mempunyai menantu kaya seperti itu. Siap, Raja. Mendapat perintah tersebut, para pengawal itu pun langsung berangkat ke Padang Torok untuk menyampaikan pinangan tuan mereka. Ya, Raja. Sesampainya di Padang Torok, mereka pun langsung menyampaikan pinangan tuan mereka kepada ayah Sabainan Alwi, alias Raja Babanding. Ada gerangan apa? Tuan-tuan datang kemari. Begini Raja, kami adalah utusan Rajonan Panjang dari kampung Situju. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan pinangan tuan kami kepada Sabainan Alwi. Begini, saya tidak bermaksud mengecewakan hati sahabat saya itu. Kalau sampaikan permintaan maaf saya kepada dia, saya malu menantukan orang kaya yang seumuran dengan. Baik Raja, maaf sudah mengganggu waktunya. Kami izin pamit. Setelah mendapat jawaban penolakan dari Raja Babanding, para utusan itu pun segera kembali ke kampung Situju untuk menyampaikan berita tersebut kepada tuan mereka. Mendengar penolakan tersebut, Rajonan Panjang merasa sangat terhina. Sombong sekali Pak Tua itu. Masa tidak mau mempunyai menantu kaya seperti itu? Maaf Tuan, apa harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita harus memaksanya Tuan? Jangan dulu. Biar saya sendiri ke sana untuk melamar Sabainan Alwi. Aku yakin Raja Babanding itu tidak akan menolak lagi pinanganku. Pak Tua itu pasti tahu aku ini orang besar dan mempunyai pengawal hebat seperti kalian. Akhirnya, berangkatlah Rajonan Panjang bersama 3 orang pengawal setianya, yaitu Rajonan Kongkong, Lompong Bertuah, dan Palima Banda Dalam. Raja Babanding pun menerima mereka dengan baik, namun hatinya berkata bahwa sahabatnya itu telah melanggar sopan santun karena meminang anak gadisnya secara langsung kepadanya. Sebenarnya, Raja Babanding ingin langsung menolak pinangan tersebut, namun ia khawatir jika pinangan itu langsung ditolak, Rajonan Panjang akan marah. Untuk itu, ia pun memiliki ide lain. Sahabat, bagaimana kalau kita berunding di luar rumah saja? Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan sahabatku. Tapi di mana kita akan pergi? Bagaimana kalau di Padang Panaunan? Kapan ini? Bagaimana kalau hari Minggu? Baik, aku setuju. Setelah Rajonan Panjang bersama para pengawalnya pergi meninggalkan rumah Raja Babanding, tiba-tiba Sabainan Alwi keluar dari kamarnya. Maaf ayah,
Sabai telah mendengar semua pembicaraan ayah dengan Rajo Nan Panjang. Jika ayah berunding dengan sahabat ayah itu di tempat sepi, Sabai yakin pasti akan terjadi perkelahian. Tenanglah anakku. Kamu jangan khawatir. Ayah akan bisa jaga diri. Sejak saat itu, hati Sabai Nan Alwi selalu bimbang memikirkan keselamatan ayahnya. Pada malam harinya pun, ia bermimpi buruk. Bagi Sabai, mimpinya itu merupakan pertanda bahwa ayahnya akan celaka. Maaf ayah, semalam Sabai mimpi buruk. Lumbung padi menjadi arang, kerbau sekanak dicuri orang, dan ayam ternak disambar elang. Sebaiknya ayah mengurungkan niat ayah itu untuk bertemu dengan Rajo Nan Panjang. Sabai khawatir terjadi sesuatu pada diri ayah. Anakku Sabai, mimpimu itu pertanda baik. Lumbung padi terbakar, padi kita akan bertambah. Kerbau dicuri sekandang, ternak kita akan bertambah. Ayam disambar elang, adikmu akan dilamar orang. Oh, kalau begitu demikian, hati Sabai menjadi tenang. Akan tetapi, jika malapetaka yang terjadi, kemana lagi kami akan bergantung? Tenanglah anakku. Ayah lakukan ini untuk mempertahankan harkat dan martabat keluarga kita. Ayah tidak ingin kehormatan keluarga kita dicoreng oleh Rajo Nan Panjang yang sombong dan angkuh itu. Pada hari yang ditentukan pun telah tiba. Berangkatlah Raja Babanding ke Padang Panangunan. Padang Panangunan adalah tempat yang sepi dan sejak dulu digunakan untuk berkelahi. Raja Babanding membawa seorang pembantunya yang bernama Palimo Parangtago. Ia mengajak pembantunya itu untuk berjaga-jaga jika Rajo Nan Panjang berbuat curang. Seandainya pun ia terbunuh dalam pertarungan tersebut, setidaknya Palimo Parangtago dapat memberi kabar kepada keluarganya yang ada di rumah. Saat mereka tiba di Padang Panangunan, tampak Rajo Nan Panjang bersama seorang pengawal setianya, yakni Palima Banda Dalam sudah menunggu. Rupanya, Rajo Nan Panjang sengaja datang lebih awal untuk mengatur siasat liciknya. Ia telah memerintahkan dua orang lainnya, yakni Rajo Nan Kongkong dan Lompong Bertuah untuk bersembunyi di balik semak-semak, dan salah seorang di antara mereka membawa senapan. Melihat kedatangan Raja Babanding bersama seorang pembantunya dari kejauhan, Rajo Nan Panjang pun berpesan kepada para pengawalnya. Wahai pengawal, aku peringatkan kalian, jangan memandang remeh Raja Babanding. Raja Babanding itu bukan lawan sebanding, berhati-hatilah. Baik Tuan. Raja Babanding dan pembantunya pun semakin mendekat ke arah Rajo Nan Panjang. Hei Raja Babanding, rupanya kamu berani juga mengantarkan nyawa kemari. Kita lihat saja nanti, siapa akan mati duluan. Hahaha, tentu saja kamu yang akan mati Babanding. Majulah kalau berani. Mendengar tantangan itu, Palima Banda Dalam tiba-tiba menyerang Raja Babanding dengan sebuah pukulan keras di bahunya. Raja Babanding pun segera berkelik menghindari pukulan itu dengan gesit. Berkali-kali Palima Banda Dalam menyerang, namun tak satu pun pukulannya yang menyentuh tubuh Raja Babanding. Melihat pengawalnya mulai kelelahan, Rajo Nan Panjang pun membantu. Raja Babanding menjadi marah karena dikeroyok. Dengan sebuah pukulan keras, ia menghantam lambung Palima Banda Dalam dan seketika itu pula Palima Banda Dalam jatuh tersungkur di tanah. Namun, tanpa diduganya, tiba-tiba Lompong Bertuah menyerangnya dari belakang. Rajo Nan Panjang, ternyata kau telah berbuat curang. Ini saatnya kamu yang akan mati Babanding. Pertarungan itu pun semakin seru. Kini 1 lawan 1. Raja Babanding menghadap Rajo Nan Panjang, sedangkan Palimo Parangtago menghadapi Lompong Bertuah. Namun, pertarungan di antara kedua orang pengawal tersebut tidak berlangsung lama. Keduanya jatuh terkapar di tanah dengan keris menancap di tubuh mereka karena saling menikam. Sementara itu, pertarungan antara Raja Babanding dengan Rajo Nan Panjang masih berlangsung seru. Keduanya silih berganti menyerang. Dan pada saat yang tepat, Raja Babanding berbalik menyerang dengan menyabetkan kerisnya ke arah lengan Rajo Nan Panjang. Seketika itu pula, Rajo Nan Panjang terluka dan terjatuh. Kemudian, dengan sekuat tenaga, Rajo Nan Panjang berteriak memberikan aba-aba kepada Rajo Nan Kongkong yang masih bersembunyi di balik semak-semak. Hei Nan Kongkong, tunggu apa lagi? Raja Babanding pun sadar
jika Rajo Nan Panjang masih mempunyai seorang pengawal lagi. Namun, baru saja ia bersiap memasang kuda-kuda, tiba-tiba sebuah peluru bersarang di dadanya. Ia pun jatuh tersungkur di tanah tak sadarkan diri. Rajo Nan Kongkong pun segera keluar dari balik semak-semak setelah melihat Raja Babanding tidak berdaya lagi terkena tembakannya. Pada saat itu, kebetulan ada seorang gembala yang menyaksikan peristiwa naas tersebut. Ia pun segera memberitahukan peristiwa itu kepada Sabai Nan Alui. Aku harus segera memberitahu Tuan Putri. Wahai Nona, saya melihat seseorang menembakkan peluru ke arah Raja Babanding. Raja tampak sudah terbunuh. Mereka sekarang berada di padang Panangunan. Betapa terkejutnya Sabai mendengar berita tersebut. Pesan dalam mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Ia pun segera mencari adiknya untuk melihat keadaan ayah mereka. Kemudian terlihat Mangkuta Alam sedang bermain layangan di dekat rumah mereka. Sabai pun segera mengajak adiknya itu. Hei Alam, ayo kita ke padang Panangunan. Ayah sudah mati terkena tembakan di dadanya. Tidak kak, kakak saja pergi ke sana. Aku tidak ingin mati. Bukankah aku akan bertunangan? Dasar laki-laki pengecut. Dengan perasaan kesal, Sabai Nan Alui segera masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar ayah mereka untuk mengambil pistol. Kemudian, ia langsung berlari menuju ke padang Panangunan. Namun, tak disangka, dalam perjalanannya dia bertemu dengan Rajo Nan Panjang. Mau kemana kamu gadis cantik? Tua bangka yang tidak tahu malu. Sudah kau apakan ayahku? Hahaha, kamu cantik sekali jika sedang marah. Tua bangka, jawab pertanyaanku. Kau apakan ayahku? Ayahmu telah pergi meninggalkanmu. Haha, ayahmu telah mati tertembak senapan itu. Jadi kau telah menembak ayahku. Bukankah ayahku tidak bersenjata? Dasar tua bangka curang. Hahaha, pistol itu bukan mainan anak perempuan. Seketika itu pula, Rajo Nan Panjang terjatuh ke tanah karena sebuah peluru menembus dadanya. Melihat tuan yang tidak sadarkan diri, Rajo Nan Kongkong pun langsung lari mencari bantuan. Sementara Sabai Nan Alui segera menuju ke padang Panangunan untuk melihat keadaan ayahnya. Sesampainya di tempat itu, ia mendapati ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Hatinya sangat sedih karena sang ayah yang merupakan tumpuan hidup keluarganya telah pergi untuk selamanya.